Baik, kita mulai ya, Pak. Ya, Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Mariono SM. Beliau merupakan Kepala Pusat Rencana dan Pengembangan Politeknik Hang Tuah Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang sampai saat ini masih berlangsung ya, Pak, di Politeknik Hang Tuah Jakarta. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Pak, terkait dengan sejarah singkat Politeknik Hang Tuah, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Mengenai secara singkat Politeknik Hang Tuah itu berawal dari tahun 1995. Itu berdirinya Akademi Teknik Gigi Hang Tuah yang di Jakarta. Atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3037 garis miring D garis miring T garis miring K Romawi 13 2009 untuk Akademi Teknik Gigi Hang Tuah Jakarta memperoleh izin menyelenggarakan Diplomatika program studi teknik gigi. Kemudian pada tahun 1996 berdiri Akademi Keperawatan atau Akper Hang Tuah Jakarta. Selanjutnya diikuti dengan berdirinya Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta yaitu pada tahun 1997. Dengan berdirinya ketiga akademi ini yang diselenggarakan oleh yayasan sebagai penyelenggara pendidikan adalah Yayasan Nawa yang ada di Surabaya. Kemudian pada akhir tahun 2018 ini baru berdiri Politeknik Hang Tuah Jakarta yang merupakan gabungan daripada ketiga akademi tadi. Dan sebagai penyelenggaranya yaitu Yayasan Nawa yang ada di Surabaya yang bergerak di bidang pendidikan perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Jadi, Pak, berarti memang gabungan dari tiga akademi tadi ya, Pak? Iya. Baik, berarti sekarang memiliki 3 prodi yang tadi, Pak. Ada gigi, Ya, farmasi. ada prodi teknik gigi, ya. Prodi Diplomatika Keperawatan, kemudian Prodi Diplomatika Farmasi. Baik, nah nih ada 3 prodi nih yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa. Apa mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai keunggulan apa saja nih Pak yang ada di Politeknik Hang Tuah yang mungkin bisa menarik minat dari calon mahasiswa Pak? Keunggulannya yaitu mengacu daripada visi Politeknik Hang Tuah Jakarta yang ada, yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan andal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kelautan, dan kemaritiman yang mampu bersaing di tingkat internasional pada tahun 2033. Nah, berdomang pada mengacu pada visi misi daripada Politeknik Hang Tuah tadi, maka yang menjadi unggulan dari prodi dan sampai ke prodi-prodinya yaitu menjadi Politeknik Hang Tuah Jakarta dengan keunggulan seperti yang disampaikan di itu tadi ya, di bisnisnya itu ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kelautan, dan kemaritiman. Maka yang menjadi unggulan dari Politeknik Hang Tuah Jakarta adalah adanya intervensi atau muatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kelautan, dan kemaritiman ke dalam kurikulum penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dengan tujuan hasil lulusannya nanti akan menjadi tenaga kesehatan yang memiliki penguasaan keahlian di bidang kesehatan, kelautan, dan kemaritiman. Dengan demikian, diharapkan hasil lulusannya nanti akan menambah luasnya lapangan kerja bagi tenaga lulusan Politeknik Hang Tuah Jakarta. Itu misalnya tidak hanya di rumah sakit saja, walaupun banyak bidang kesehatan, jadi dia bisa bekerja di bidang sektor pariwisata, bisa di sektor perhubungan laut, bisa juga di sektor kemaritiman,
maupun sektor pertambangan yang berhubungan dengan ilmu kesehatan kelautan. Dan juga bisa ke TNI Angkatan Laut. Seperti itu. Wah, ini cukup luas juga ya Pak, karena ada tambahan terkait dengan kemaritiman ya Pak, yang masuk dalam kurikulum gitu ya Pak? Iya. Nah, ini ada tambahan lagi nih bagi calon mahasiswa nih yang mau kuliah di Politeknik Hang Tuah, mungkin ada tambahan ilmu nantinya untuk di bidang kemaritiman dan kelautan. Jadi nanti setelah lulus tidak hanya bisa di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di daratan, tapi juga bisa di kemaritiman ya Pak ya? Iya. Baik. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan Pak prodinya apa saja nih Pak. Terus sekarang pendaftarannya akan dibuka sampai kapan nih Pak untuk calon mahasiswa baru? Untuk pendaftaran kita buka sampai akhir September. Berarti masih cukup panjang nih ya Pak ya, bagi masih calon ada mahasiswa masih ada kurang waktu. lebih 2 bulan ke depan masih. Iya, nah yang berminat mungkin bisa dilihat-lihat dulu nih prodi-prodi yang mungkin ada di Politeknik Hang Tuah yang bisa diambil nantinya untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya Pak ya. Iya. Baik, lokasinya juga cukup strategis ya Pak, ada di Jakarta Pusat gitu ya Pak? Iya, lokasinya ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Bendungan Hilir nomor 17. Jadi satu kesatuan dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Nah, tuh mungkin bagi warga Jakarta dan sekitarnya, ini lokasinya cukup strategis nih, ada di dalam Rumah Sakit Minto Harjo ya Pak ya? Iya. Di Jakarta Pusat. Nah, ini mungkin bisa sekaligus nanti untuk apa ya? Karena lokasinya strategis, mungkin bisa untuk lokasi lainnya gitu ya Pak ya? Nah, iya, betul. Pak, ini ada kendala nggak sih Pak dalam penerimaan mahasiswa baru Pak? Kendala yang kita alami, terutama pada 3 tahun terakhir ini ya, yang menjadi kendala, yaitu semakin menurunnya animo daripada masyarakat untuk meminati bidang kesehatan ini ya. Ini kemungkinan juga bisa disebabkan karena beberapa hal atau alasan klasik, yaitu pada akibat kondisi pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Kemudian penyebab lainnya mungkin adanya regulasi baru ya tentang penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri. Itu juga imbasnya akan ke kesulitan bagi perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan calon mahasiswa. Politeknik Hang Tuah Jakarta sebelumnya juga belum memiliki admission khusus atau tenaga khusus untuk menangani PMB ini. Jadi sifatnya hanya kepanitiaan. Itu mungkin juga bisa menjadi sebagai kendala untuk mendapatkan calon mahasiswa. Kemudian Politeknik Hang Tuah Jakarta juga belum memiliki sarana media informasi elektronik yang betul-betul bisa menjangkau secara luas atau seluas-luasnya. Masih terbatas pada media sosial tertentu. Itu mungkin yang menjadi kendala dari. Baik Pak, nah Pak ini terkait dengan kan kali ini di masa pandemi seperti ini ya Pak, digitalisasi itu memang dibutuhkan gitu Pak. Nah, bagaimana dengan Politeknik Hang Tuah? Apakah sudah menerapkan digitalisasi kampus Pak atau seperti apa? Kalau mengenai digitalisasi kampus, seperti era yang saat ini ya, sampai saat ini saya kira sudah menjadi suatu kebutuhan kampus ini. Jadi ini karena ketatnya persaingan, kompetisi di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, maka ini adalah digitalisasi ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang harus ada di setiap kampus. Karena segala informasi dan penyajian data saat ini diperlukan waktu yang
cepat, dan jangkauan yang sangat luas. Bila kita tidak mengikutinya, ya maka kita akan jauh ketinggalan. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti semakin banyak lagi ya Pak jumlah mahasiswa yang mendaftar di Politeknik Hang Tuah gitu Pak. Amin. Baik. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Sama-sama. Ya. Selamat siang. Ya. Nah Pak, ini Pak kemarin saya kan habis dari mana ya? Politeknik IB Kosgoro Pak. Nah, setelah dari Hang Tuah Pak, kami kan ke IB Kosgoro Pak. Nah, di sana tuh mereka mendapatkan KIP, tapi dia mengajukan ke DPR Pak. Jadi mereka dapat sekitar 100 mahasiswa, kuotanya 100 gitu Pak. Mungkin bisa dicontoh, mungkin bisa dicontoh Pak sama Politeknik Hang Tuah Pak. Jadi mengajukan ke pihak DPR Pak. DPRD ya? DPR Pak. DPR. DPR. Jadi saya tanyakan itu gimana caranya menurut mereka melalui dapil. Jadi dapil yang ada di sekitaran Hang Tuah Jakarta itu siapa, mengajukannya lewat itu Pak. Oh gitu. Iya, jadi nanti selain dari pemerintah, apa namanya, dari DPR pun juga bisa. Kalau pemerintah kan dari Kementerian Pendidikan tuh Pak. Iya, ada pelaksananya itu nanti kan yang mengajukan